Oke, selamat sore, selamat pagi, atau selamat siang teman-teman Tech Connect dimanapun berada. Bertemu lagi di podcast Tech Connect People Story kali ini. Ini sebenarnya edisi yang ketiga, teman-teman. Kebetulan sebelumnya kita udah pernah ngobrol dengan beberapa teman-teman Tech Connect, berbagi cerita tentang cerita mereka, pengalaman mereka selama bekerja di Tech Connect seperti apa, dan ini sekarang kesempatannya untuk kita live dengan ada video nih. Nah, sekarang saya hari ini udah dapet salah satu narasumber juga, teman kita dari Tech Connect, namanya, aku panggilnya Bapak, atau Koh, atau Mas, atau siapa nih? Terserah. Oke, kita kedatangan Pak Fendi, tapi kayaknya terlalu muda untuk dipanggil Bapak nih, kayaknya dipanggil Mas atau Kakak gitu ya, biar seru gitu. Nah, jadi kita kedatangan Fendi, kita akan ngobrol-ngobrol hari ini tentang perjalanan karir Fendi selama di sini. Kurang lebih kayaknya udah cukup lama ya kalau aku lihat. 2 bulan lagi 10 tahun. Nggak berasa kan? Nah, mungkin kita langsung mulai aja nih untuk mempersingkat waktu. Fendi mungkin bisa cerita awal mula bergabung Tech Connect tuh ceritanya gimana sih, di posisi apa, dan kenapa tertarik untuk bergabung sama Tech Connect? Ya, baik. Terima kasih Pak Flo ya sudah diundang. Jadi tadi panggil nama aja Fendi kan. Oke, sip. Nah, jadi cerita join Tech Connect ini udah 10 tahun, Pak. Sebelumnya nggak ada Tech Connect, Pak. Sinarmas Mining namanya. Oke, sip. Ya kan? Nah, jadi saya ini dulu sebelum join, kita sebutnya Tech Connect nih sih. Sebelum join Tech Connect, saya kerja di EY, salah satu Big Four ya. Auditingnya berarti? Nggak, tapi saat itu saya kerja di IT, as a IT consultant dan IT auditor di EY. Nah, saat itu salah satu business unit di Sinarmas Mining menjadi klien kami. Nah, setelah saya melakukan project bersama dengan saat itu Braukol, saya diajak untuk join. Ini apa biasa ya kalau cerita sejarah ya latar belakang karyawan Big Four itu kan biasa joinnya ke kliennya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi 10 tahun lalu di 2014 1 Januari. 1 Januari saya join di Sinarmas, dan saat itu posisinya sebagai IT consultant dan auditor juga untuk Braukol. Ini sebenarnya memang karena latar belakang dirimu kan juga sebenarnya dari IT ya. S2-nya juga kalau nggak salah IT ya. Betul. Betul. Jadi dari S1, S2, sertifikasi IT semua. Terus posisi sekarang mungkin boleh ceritain, apakah masih di IT juga atau sudah jauh dari IT? Sudah jauh sekali dari IT. Untuk technical IT sekarang sudah ada tim yang bantu melakukannya. Jadi memang sekarang posisinya di business development. Kalau di grup ini di business development, jadi membantu manajemen untuk mengembangkan bisnis, baik di industri yang sudah ada ataupun industri baru. Nah, contohnya Pak Flo, kita 3 tahun terakhir ini kan bersama dengan manajemen kita masuk ke industri baru ya, consumer group gitu. Nah, jadi dalam 3 tahun terakhir ini memang saya dan beberapa bapak-bapak juga di manajemen membantu untuk kita ekspansi di industri consumer. Nah, ini menarik nih, dari latar belakang yang bukan di bisnis, walaupun mungkin nggak tahu ya, kalau di S2-nya kayaknya ada manajemen IT-nya juga ya. Betul. Karirnya dari auditor, IT auditor, kemudian sekarang di business development. Itu gimana bisa ceritanya kayak gitu, Fen? Nah, jadi ini menarik sekali, yang saya selalu sharing dengan teman-teman saya di Tech Connect juga. Ya, jadi bahwa sebenarnya Tech Connect ini memberikan kesempatan yang begitu luas kepada semua karyawannya. Jadi tadi kan saya sharing ke Bapak ya, saya join itu sebagai IT auditor. Betul. Saat itu IT auditor itu ada di bawah divisi audit. Waktu itu sama almarhum Pak Heri. Nah, pada saat saya join, 2-3 tahun saya di audit,
perusahaan Braucol saat itu ada proyek baru untuk mengembangkan database management. Dan saya diberi kesempatan untuk join. Jadi dari IT audit, saya join ke project IT nih, benar-benar IT. Dan setelah dari IT, ini panjang nih Pak, 10 tahun ya, tapi saya secara singkat. Jadi selama 10 tahun saya di Tech Connect, selain IT, selain audit, saya ada join divisi HR sama nih dengan Pak Flo. HR saya dengan Pak Satyo dan Pak Mokhtar Suhadi, saya mungkin 3 tahun. Setelah itu saya diberikan kesempatan untuk join operation, GMO, bersama dengan Pak Leonard. Dan setelah itu saya juga join finance, dan terakhir sekarang di manajemen lah ya, sama bapak-bapak manajemen yang lain. Jadi selama perjalanan 10 tahun ini, itu Pak, diberikan kesempatan untuk belajar, mencoba project di berbagai bidang. Dan pada saat kita diberikan kesempatan itu juga diberikan pelatihan dan training untuk memantapkan diri. Jadi itu yang pengalaman 10 tahun yang sangat berharga, yang saya merasa beruntung untuk join Tech Connect. Pelatihan dan training nih, ini kan karena kita juga kolaborasi dengan teman-teman dari People Capability Development, dengan Team Learning, atau mungkin kalau misalnya teman-teman juga dengan My Learning. Apakah itu memang salah satu sumber atau ada sumber lain nih untuk pelatihan atau training yang dirimu ikutin? Pelatihan itu sering Pak. Jadi banyak sekali ya. Pelatihan eksternal aja kita bisa pilih sendiri sesuai dengan bidang yang lagi kita kerjakan saat itu ya. Jadi misalnya pada saat saya lagi kerja project IT, saya diberikan keleluasan untuk saya ambil sertifikasi di bidang IT. Pada saat audit, saya mengambil sertifikasi di bidang audit. Makanya sekarang sertifikasi saya banyak nih Pak. Nggak cuma di IT nih, HR juga saya ada sertifikasi, di finance juga ada, di operations tadi juga ada, di operation juga ada. Dan itu selain kita bisa sendiri, terus memang kan Tech Connect juga menyediakan platform ya, My Learning itu luar biasa, itu materinya banyak sekali dan lengkap dari berbagai macam provider dari luar negeri juga. Dan kalau memang proyeknya cukup besar, biasanya manajemen sudah mempersiapkan trainer khusus yang memang di-assign untuk membantu tim supaya bisa catch up dengan proyek seperti itu. Nah ini berarti kan kesempatan ada dari organisasi. Betul. Tetapi sebenarnya kalau buat teman-teman yang nanti menyaksikan atau mendengarkan, sebenarnya ada nggak sih tips dan triks dari Fendi ini agar mereka tuh mau memanfaatkan kesempatan tersebut? Atau dari pengalaman dirimu, kira-kira gimana sih? Maksudnya apalagi tanpa terasa udah mau 10 tahun gitu. Mau 10 tahun. Gitu. Jadi saya juga selalu menyampaikan tips and trick ini ke teman-teman ya, ke tim saya, bahwa saya tidak menyalahkan, which is ada benarnya juga. Saya lihat teman-teman Gen Z terutama sekarang kan, kalau nanti saya takut menyinggung Gen Z nih, gitu. Tapi saya mungkin jangan dibahas lah, teman-teman aja. Teman-teman aja gitu ya. Jadi kalau saya memberikan contoh itu, biasanya kita akan panen kalau kita sudah menanam. Seperti itu kan. Jadi banyak sekali teman-teman di luar sana, teman-teman di luar sana yang pada saat diberikan kesempatan, pasti yang ditanya itu apa? Ada promosi nggak? Gaji saya naik nggak? Apa yang saya dapatkan? Selalu itu yang ditanyakan. Tapi prinsip saya dengan Tech Connect selama 10 tahun ini adalah, kalau diberikan kesempatan, saya tidak akan menanyakan itu. Karena saya lebih penting apa yang saya dapatkan, apa yang saya pelajari, seperti itu. Dan memang dengan kita menerima tantangan, kita dapat menyelesaikan dengan baik, yakinlah bahwa perusahaan juga akan memberikan apresiasi yang rekognisi yang sesuai. Betul. Jadi itu yang tadi saya sebut, bahwa
kalau kita mau panen kita tanam dulu, jangan harap panen dulu gitu. Ini Fendi muda tapi kayaknya wisdomnya kayak udah mulai generasi baby boomer. Senior ya. Kita jangan nyebut baby boomer, ntar ada yang tersinggung. generasi senior. Yeah. Nah, itu apakah memang terbentuk dari diri sendiri atau dari sebelumnya di pengalaman sebelumnya atau gimana, Fen? Maksudnya punya prinsip-prinsip seperti itu? Ya, jadi ini juga merupakan pengalaman penting, Pak, di Tech Connect. Jadi perjalanan saya di Tech Connect ini selalu didampingin dengan mentor-mentor yang luar biasa yang tadi saya sudah sebut namanya. Di HR, di IT, di manajemen, GMO tadi ya. Di GMO. Itu mentor-mentornya selalu melakukan mentoring, coaching dengan memberikan. Jadi memang selain soft skill ya, selain hard skill, technical skill, kita juga belajar soft skill dan management skill dari mentor-mentor tersebut. Jadi itu saya kalau membandingkan 10 tahun lalu dengan sekarang, mungkin sekarang lebih bisa mature ya. Sudah lebih mature ya, makanya tadi pesannya juga udah lebih dewasa nih, udah lebih matang buat untuk memetik dari hasil apa yang ditanam selama ini. Jangan minta what's in it for me dulu, tapi ya udah give the best dulu. In the end juga pasti recognition atau appreciation will come by itself ya gitu ya. Oke. Nah, menarik juga nih, Fen, karena kan kamu masih muda. Biasanya kalau anak-anak muda nih tenaganya masih luar biasa lah, semangatnya masih luar biasa. Tapi kan pasti nggak ada sesuatu yang mudah. Apalagi tadi cerita dapat mentor, dapat coach. Kalian juga sama-sama sibuk nih. Punya project yang pasti juga bukan project yang mudah. Nah, itu gimana sih untuk juggling atau membagi waktu, tenaga, mengatasi itu semua? Apalagi 10 tahun kan juga bukan waktu yang mudah. Mungkin bisa kasih tips dan triks lagi nih biar teman-teman, oh iya ya, 10 tahun atau misalnya per tahun aku mesti kayak gimana gitu. Jadi memang yang Pavlov bilang bahwa masih muda ya, justru mumpung masih muda kita bekerjanya lebih giat sedikit gitu. Jadi memang nggak dipungkiri bahwa waktu dan effort yang kita spend itu pasti lebih banyak. Ya, jadi pada saat saya masih kerja juga, ya seperti tadi Baba ini ya, saya mengambil training sertifikasi itu kan di luar jam kerja juga kita harus melakukan trainingnya. Dan memang di luar itu juga sebenarnya saya dosen tetap di salah satu universitas. Sekarang masih? Nggak, karena udah terlalu banyak jadi saya cuti dosen Mas. Sebelumnya saya juga dosen. Jadi balik lagi pada saat jadi dosen juga sebenarnya benefitnya nggak seberapa, tapi yang saya dapatkan adalah saya belajar dari jadi dosen bagaimana kita berinteraksi dengan stakeholder. Kalau di situ kan ada sesama dosen, ada mahasiswa gitu. Betul. Kan. Dan bagaimana cara kita mempresentasikan dan public speaking pada saat jadi dosen. Dan balik lagi itu semua pasti kalau saya sebenarnya ini tidak diwajibkan, tapi memang tidurnya kurang, Pak. Jujur, tidurnya kurang pada saat kurang dari 8 jam atau kurang dari 8 jam. Mereka kurang dari 5 jam kadang-kadang. Nah, tapi menurut saya ada plus minus ya. Kalau misalnya kita tidak menjaga kesehatan, ya kemungkinan akan sakit gitu kan. Tapi akan drop ya. Akan drop. Tapi mumpung masih muda ya, mungkin beberapa tahun itu saya agak push gitu untuk mengembangkan diri lah, intinya seperti itu. Nah, tapi selain itu pada saat di kantor kan tadi benar yang Bapak bilang, project kita banyak sekali ya gitu. Bagaimana cara kita bisa memanage project? Yaitu kita harus bisa bekerja sama dengan tim dan delegasi, Pak. Itu yang paling penting. Itu yang juga saya belajar dari mentor dan coach yang tadi ya. Mentor dan coach, bahwa atasan kita pasti mempercayai kita untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan sebuah project, dan kita dapat melakukannya dengan baik. Begitu juga kita harus mempercayai tim kita atau bawahan kita untuk melakukan sebuah project. Maka dari itu saya dengan tim saya sekarang, kita jarang ada yang, kalau saya sebut sekarang ya micromanage, jarang sekali, Pak.
Jadi bagaimana saya mendelegasikan tugas ke tim dengan objektif, scope dan deliverable yang sudah jelas. Tim dia juga mengeksekusi dengan baik. Kita monitoring dan diskusi result. Itu yang saya kerjakan sih. Jadi dengan adanya tim dan delegasi ini pasti waktu yang saya keluarkan dan effort yang saya keluarkan kan bisa dibagi dengan tim ya, seperti itu. Jadi mendelegasikan tugas dan tanggung jawab ya. Nah, karena kan 10 tahun juga pasti awalnya role-nya mungkin tidak memanage anggota tim. Betul. Sekarang yang di-manage berapa banyak, Fen? Oh, sekarang karena bantu di consumer group ya Pak, jadi kan kita punya banyak business unit. Jadi banyak sekali sih, satu business unit itu udah berapa ratus karyawan gitu kan. Jadi banyak sekali karyawan yang kita banyak ya, ratusan lah ya. Nah, pertanyaannya, sebagai generasi yang pastinya muda, pasti kan juga akan menghadapi yang lebih senior nih, yang harus dikelola ya, yang harus di-manage. Nah, mungkin ada masukan buat teman-teman yang ketika mungkin nanti mendapatkan kesempatan yang sama atau mau mendorong dirinya merasakan apa yang Fendi rasakan atau alami, gimana tuh misalnya untuk mengelola orang yang rentang usianya atau kelompoknya juga beda-beda nih. Itu gimana, Fen? Memang kalau untuk mengelola stakeholder itu mengelola atasan, bukan mengelola ya kita namanya. Berhubungan kerjasama dengan atasan itu ada tips and triknya, Pak. Salah satunya yang sering saya share juga dengan tim adalah atasan itu tidak suka kita membawa masalah ke mereka. Seperti itu. Jadi biasanya pada saat ada project, ada kerjaan, pada saat kita diskusi dengan atasan, selalu kita menyampaikan bahwa Pak, ini ada isu atau projectnya ada challenges. Tapi di situ juga kita sudah provide analisisnya seperti apa. Optionnya ada apa aja yang bisa kita kerjakan dan rekomendasi dari option tersebut. Jadi pada saat kita berdiskusi dengan atasan sudah paket lengkap, Pak. Jadi atasan, oke, masalahnya ini, analisis yang kalian lakukan sudah oke, opsinya sudah ada, atasan tinggal pilih. Oh, kalau saya mau lebih cost saving saya bisa pilih A, tapi saya mau yang lebih cepat bisa B gitu kan. Nah, jadi itu yang biasanya membuat atasan itu merasa terbantu sama kita. Jadi kita tidak membawa masalah, tapi membawa paket lengkap yang besar dengan solusi. Dan sebenarnya kalau seperti yang disampaikan Fendi tadi, kan itu juga menunjukkan your sense of belonging to the job ya, to the project. Dan bahwa kalian memang menguasai pekerjaan tersebut, kalian juga membantu memberikan sudut pandang yang mungkin kalau atasan sudah tidak punya waktu dan tenaga untuk ngelihat dari berbagai angle kayak gitu ya. Jadi memang kita juga harus menunjukkan bahwa kalau berharap diapresiasi di level tersebut, kita juga harus menunjukkan bahwa kita sudah di level tersebut gitu ya. Kayak gitu ya, itu yang bisa aku simpulin ya. Nah, kemudian nih, kita tuh sering banget mendengar tentang winning attitude, tentang bounce back, sama rigorous nih. Fendi pernah dengar nggak sih bahwa itu sebenarnya katanya kan 3 karakteristik kepemimpinan TechConnect. Nah, ketika mendengar 3 hal itu, yang terbersit di Fendi apa sih? Yang terbersit di saya adalah bahwa mentor-mentor yang selama ini bersama saya itu menunjukkan 3 itu namanya sebutannya apa? Poin. 3 karakteristik kepemimpinan. Ya, 3 karakteristik kepemimpinan tersebut, bahwa kita paling gampang di Sinarmas Mining ya, Pak ya. Di Sinarmas Mining kan teman-teman tahu beberapa tahun lalu itu karena ada krisis ekonomi global, harga batu bara itu turun. Gitu. Betul. Tapi buktinya adalah dengan kepemimpinan manajemen kita semua, kita bahkan tidak hanya berhasil melewati masa tersebut, tapi melewatinya dengan sangat bagus sekali. Sehingga pada saat harga batu bara sudah mengalami perbaikan, membaik, itu efeknya sangat luar biasa untuk perkembangan organisasi kita secara keseluruhan kan. Jadi
apa yang bisa dilihat dari situ bahwa pada saat kondisi juga tidak mendukung, kita tidak boleh menyerah gitu. Apa yang harus dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh manajemen, bagaimana pada saat kondisi kita lagi susah, kita harus melakukan perbaikan-perbaikan supaya kita bisa survive. Itu kan winning attitude dan bounce back seperti betul. Jadi sehingga pada saat kondisi sudah membaik, kita sudah siap untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Bisa melompat lebih tinggi ya. Bisa melompat lebih tinggi. Taking a further leap, punya faith juga, jadi nggak langsung nyerah bahwa aduh ini susah banget, kita nggak bisa nih, tapi justru nyari cara ya, find ways. I think it's terkait juga dengan resistensi juga, persistensi juga ya, karena kan juga kita juga sempat ngalamin pandemi yang kita juga nggak bisa ke kantor, harus jaga jarak dan segala macam. Pengalaman dirimu waktu pandemi gimana, Fen? Mungkin bisa sharing juga. Pengalaman. Apalagi ini consumer goods kan beda nih dengan kalau misalnya kita sekarang kan, kalau misalnya kita bicara manufacturing lah atau produksi makanan atau apapun kan, mereka harus ke pabrik nih. Benar. Nah, itu gimana? Mungkin itu menarik sekali, Pak Fo. Justru pada saat pandemi lagi tinggi-tingginya 2020 ya, 2020, itu di saat kita memasuki industri consumer. Nah, ini yang bisa saya sharing, Pak. Jadi, pertanyaan Bapak pertama mengenai saya pribadi pada saat pandemi itu seperti apa? Saya melihat Tech Connect ini organisasi yang sangat luar biasa, terutama dalam beradaptasi. Nah, pada saat pandemi terjadi, yang perusahaan lain saat itu bingung, Tech Connect itu bisa dengan sangat cepat mendevelop SOP untuk karyawannya, WFH, WFO, plus semua infrastruktur IT yang mendukung. Dalam beberapa bulan aja sangat cepat, semua karyawan sudah mulai stabil gitu kan, kerja di rumah. Makanya perusahaan kita dapat survive dan lebih bagus karena SOP dan working culture yang di Tech Connect. Termasuk saya sendiri, saya merasa ternyata pandemi itu juga menyadarkan bahwa kita tidak harus setiap saat ke kantor. Dengan adanya SOP, culture, dan infrastruktur IT yang mendukung, kita bisa kerja dari mana aja. Dan itu dapat didelivery oleh Tech Connect dengan sangat baik. Gitu kan. Itu satu, Pak. Nah, yang kedua, apa yang juga saya pelajari pada saat pandemi itu adalah pada saat pandemi yang tadi Pak Flo bilang, consumer itu pasti terefeknya luar biasa. Orang-orang jadi jarang, yang tadinya sering jajan di luar jadi jarang jajan gitu kan. Itu untuk ekonomi masyarakat secara umum ya. Dan pada saat pabrik juga, wah gimana nih karyawan pabrik bekerja gitu kan. Betul. Tapi di mana di saat kompetitor atau orang lain melihat itu adalah sebuah kekurangan, manajemen kita justru melihat ini sebuah kesempatan. Kita harus masuk nih, di mana semuanya merasa industri ini lagi turun, lagi susah. Justru ini kesempatan untuk kita masuk. Melihat kekurangan, bagaimana kita bisa turn around gitu kan? Bagaimana kita bisa mengambil kesempatan ini untuk berkembang lebih besar. Jadi itu juga yang saya pelajari bahwa pada saat terjadi kondisi yang tidak baik, di situ juga pasti ada kesempatan yang bisa kita ambil. Seperti itu. Dan kayaknya juga balik lagi ke semangat yang tadi ya, tetap punya winning attitude, tetap punya semangat rigorous dan bounce back tadi ya. Jadi segala macam hal harus dilihat dari segala macam angle, bahwa kalau memang strateginya tepat, pendekatannya tepat, tidak terlalu agresif juga, tapi melihat peluang ya untuk kemudian kira-kira kita bisa melakukan apa gitu ya. Pandemi juga bukan berarti kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi justru apa nih yang bisa kita lakukan. Nah ini kayaknya juga kayak terkait sama value-nya Sinarmas juga ya, maksudnya ada positive attitude, continuous improvement, innovation dan segala macam. Kayaknya memang itu kita terapkan buat keseharian kita ya, bahwa tetap ketika ada tantangan mau naik ke atas, kan kamu 10 tahun pasti kan berasa naik kelas terus nih. Itu berasa nggak sih dari value-value itu dan kemudian tadi yang 3 karakteristik kepemimpinan itu? Benar, terasa sekali Pak. Makanya saya bilang pada saat pembukaan sesi kan saya bilang saya sangat merasa bersyukur untuk bekerja di Tech Connect ya, karena selain yang tadi 6
6 value Sinarmas yang kita terapkan setiap hari. Kita juga melihat ya bagaimana Sinarmas men-treat karyawan dengan baik lah. Buktinya Pak, pada saat pandemi kita Sinarmas apapun yang karyawan dapatkan kita tetap memberikan dengan full. Ya kalau misalnya kita bilang di company lain ada yang PHK, ada yang gajinya dikurangin, di TechConnect tidak ada. Manajemen tetap mengapresiasi dan membantu karyawan untuk melewati masa pandemi seperti itu. Dan kembali lagi ke kedewasaan kita ya sebagai profesional juga untuk tetap memberikan yang terbaik ya. Tadi kan betul. Aku ngelihatnya juga pola pikir dari Fendi adalah ketika ke atasan pun kalau mau diskusi udah dengan menyeluruh analisa, kasih rekomendasi. Jadi kayaknya itu harus imbal balik ya, nggak mungkin satu arah doang ya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya bicara tadi pelatihan, training, gimana sih mendorong orang-orang itu tetap punya semangat yang sama? Karena takutnya kamu yang semangat nih, punya energi dan waktu yang lebih kayak, oh di luar jam kerja masih ambil training atau ikut project lagi. Karena kan kadang-kadang berasanya, aduh 8 jam udah maksimal lah ya. Kalau di luar itu, apalagi kalau misalnya di personal time, nah gimana tuh kamu menularkan semangat positif kayak gitu ke teman-teman atau ke people manager yang kerja bareng sama kamu? Kalau saya sendiri ya Pak ya, saya merasa memang daripada waktu kosong dimanfaatkan buat rebahan gitu kan. Sebenarnya mempelajari sesuatu yang baru itu juga hobi gitu Pak. Saya mau tahu sebenarnya di finance ini maksudnya apa sih, atau di bidang lain, di ilmu lain ini maksudnya apa gitu. Jadi daripada waktu kosong ini saya manfaatin yang tidak produktif, lebih baik saya mencari sesuatu yang saya dapat belajar. Sebenarnya sih poin saya di situ supaya setiap saat itu hari ini saya lebih baik dari hari sebelumnya, seperti itu. Nah tapi kalau teman-teman kan nggak semua orang suka mempelajari hal yang baru ya. Jadi saya juga yang bisa memberikan ke teman-temannya. Mungkin ini aja bahwa dengan persaingan dunia global ya. Sekarang kan kalau kita lihat lulusan dulu mungkin sarjana Indonesia, kita bersaing dengan sarjana Indonesia gitu. Betul. Nah, tapi sekarang dengan makin terbukanya teknologi informasi, makin terbukanya dunia, kita tuh bersaing nggak cuma sama orang Indonesia, kita bersaing sudah sama global. Jadi ya mau nggak mau kita harus selalu mengembangkan diri, mengikuti perkembangan ilmu global gitu. Jadi itu sih yang mungkin saya dapat menyampaikan ke teman-teman, jangan cepat puas. Jangan cepat puas, harus terus belajar. Harus mendorong diri sendiri ya. Harus dari dalam diri sendiri ya maksudnya. Karena kalau misalnya dengar cerita dari Fendi ini, memang sebenarnya organisasi ini kan kayak ruang bermain nih. Kayak sekolah gitu loh, atau fasilitasnya udah ada, infrastrukturnya udah ada, tools-toolsnya tadi udah ada, platform udah ada. Tinggal dari kitanya mau atau enggak. Ya kan, kalau misalnya enggak, ya udah, we're going to miss the opportunities gitu ya, kayak antara kita grabbing the opportunities or creating the opportunities sambil yang tadi. Kalau aku ngeliat dari Fendi tuh kayak, oh ya aku background IT, auditor, tapi dikasih finance, sama dia juga dikunyah, kasih HR, operations, management yang lain, yang general juga dia ambil nih sampai dia di posisi sekarang sama 10 tahun. Bener, poin yang penting sih Pak. Jadi yang tadi Bapak bilang bahwa walaupun saya IT, pada saat diberikan HR atau finance, saya tidak menolak dulu nih. Memang nggak langsung terima, tapi saya tidak menolak karena menurut saya, wah mungkin sebagian teman-teman lainnya, wah ini saya IT, saya sekolah sampai S2, saya IT, ngapain saya kerjain HR gitu kan. Mungkin pemikirannya seperti itu. Tapi kalau saya lihat, justru bagaimana dengan menggunakan IT, saya bisa membantu HR. HR kan juga digitalisasi, finance kan juga digitalisasi, seperti itu. Jadi saya akan diskusi, HR role-nya apa?
karena jangan sampai saya membantu hire tapi saya nggak ngerti apa-apa juga. Jadi dengan seperti itu, oke, akhirnya saya terima gitu ya. Jadi yang tadi Pak Flo bilang juga, jangan langsung kita nolak dulu nih. Kita harus bisa review, dan kalau memang bagus buat perusahaan, bagus buat kita, ya why not? Dan akhirnya saling memperkaya ya, maksudnya tidak hanya satu arah, tapi juga dari sisi Fendi belajar hal yang baru, dan ini menunjang untuk kalau misalnya teman-teman tertarik untuk climbing up the ladder in the corporate to the higher level ya, karena optionnya adalah ya udah fokus di satu hal tapi mungkin terbatas, atau menjadi dalam, atau lebih luas ya dengan general knowledge yang tadi berbagai bidang ya, IT, HR, Finance, General Management Office, Operations, jadi lebih kaya sebenarnya ya jadinya. Sebenarnya dua-duanya nggak masalah Pak Flo, karena kalau kita lihat career progression di Tech Connect kan kita ada career management ladder ya, sama ada career expert ladder kan. Expert ladder itu yang kalau memang di satu bidang dia bisa lebih dalam gitu kan. Dua-duanya nggak ada masalah, tapi ya itu balik lagi kita harus selalu belajar develop diri gitu kan sebenarnya. Itu sih. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, Fen, kalau misalnya Fendi itu kita bicara lepaskan atributnya Fendi sebagai where you are right now, where have you been, Fendi itu orangnya kayak gimana sih? Oh, kayak gimana? Oke. Mungkin ini juga pengalaman apa yang saya dapat dari Sinarmas. Pada saat sebelum saya masuk Sinarmas, menurut saya itu saya orangnya agak, mungkin juga faktor usia Pak, 10 tahun lalu kan masih muda ya. Saya tuh orangnya agak emosian. Terus pengambilan keputusan itu tidak berpikir dengan baik, dan kerja itu suka tabrak-tabrak aja, gitu. Nah tapi kalau saya menilai saya yang sekarang nih, dengan apa yang saya pelajari dengan mentor, dengan ini ya, jadi saya rasa saya bisa sekarang lebih tenang. Teman-teman saya di luar kantor juga, kalau udah lama nggak ketemu, pas ketemu, kok kamu jadi orangnya lebih tenang gitu kan. Jadi itu mungkin ya tadi Pak, faktor usia karena udah membantu ya. Ya, jadi lebih tenang, dan memang pelajaran hidup yang saya dapat di Tech Connect selama 10 tahun dengan berbagai mentor juga mengajarkan yang paling penting adalah pada saat kita dihadapi dengan sebuah keadaan, jangan langsung react. Jangan langsung kita react itu indungnya apa Pak? Bereaksi. Nah, jangan langsung bereaksi, jangan langsung reaktif. Kita analisa dulu, kita pelajari dulu, dan kita apa yang harus kita lakukan terhadap kondisi tersebut. Nah, dulu itu saya reaktif sekali Pak. Jadi sekarang saya rasa kalau Bapak tanya saya sekarang seperti apa, saya lebih tenang. Lebih tenang dalam mengambil keputusan, lebih tenang dalam menganalisa, dan saya yakin itu yang membantu saya baik personal ataupun pada saat saya di profesional itu membantu sekali. Oke, jadi memang teman-teman pesannya banyak nih dari Fendi, tapi kalau yang aku bisa rangkum ya memang memanfaatkan kesempatan, kemudian ya menunjukkan kualitas diri nih, dan tidak membatasi diri untuk selalu belajar hal-hal baru sehingga Fendi bisa mencapai posisi saat ini. Dan ya kesempatan yang diberikan atau platform atau tools yang diberikan oleh organisasi kayaknya dilahap sama Fendi semua nih teman-teman. Jadi dimanfaatkan, dioptimalkan, jadi membantu Fendi untuk personal dan profesional seperti sekarang. Nah, mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum kita tutup, Fen. Pesan-pesan terakhir ini terutama buat teman-teman di Tech Connect ya, bahwa Tech Connect ini seperti Pak Flo bilang, semuanya sudah disediakan. Dari mentor, program mentor, dari training, dari semua yang kita butuhkan untuk mengembangkan diri sudah disediakan. Bahkan sertifikasi international level yang global, yang mahal sekalipun seperti Bapak tahu, CFA, terus ada CISA, itu semuanya disediakan oleh Tech Connect. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya. Karena itu
sangat membantu sekali development yang saya rasakan selama 10 tahun. Apa yang di provide oleh Sinawas Mining saya terima, dan itu sangat sekali membantu saya baik personal maupun profesional di kantor. Jadi teman-teman langsung kontak atasannya, manfaatkan semua fasilitas yang disediakan. Diskusi ya pokoknya, istilahnya kalau anak-anak muda kan, gue mau belajar apa, ya ayo, Bapak mau kasih proyek apa, Ibu mau kasih proyek apa, ayo, gue libas gitu, gue ambil gitu. Tapi justru manfaatin kesempatan itu untuk belajar terus ya, gitu. Oke. So, thank you Fendi, waktunya untuk hari ini teman-teman Tech Connect. Semoga dengan sesi hari ini dapat insights nih dari yang mungkin seumuran sama Fendi atau yang seumuran sama saya atau yang lebih senior juga, bahwa sebenarnya kita juga saling memperkaya. Nah, jadi mudah-mudahan cerita dari Fendi juga memperkaya teman-teman nih untuk tetap selalu semangat. Memang tidak mudah, tapi kesempatannya ada, dukungannya juga sudah diberikan, tinggal kita pertanyaannya mau pakai kesempatan itu atau tidak, atau kita happy dimanapun ya sebenarnya nggak masalah juga. Nggak masalah juga. Cuma ya sayang aja nih kalau udah ada kesempatan, udah ada peluangnya, tools, platform udah disediakan, kalau tidak dimanfaatkan. So thank you sekali lagi Fendi, waktunya hari ini. Teman-teman Tech Connect, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan Tech Connect People Story edisi kali ini. Kita berjumpa lagi di Tech Connect People Story edisi berikutnya. Dadah.